Haleluya, puji nama Tuhan. Salam sejahtera di dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam Renungan 79, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang. Saya percaya semua kita ada dalam perlindungan Tuhan. Mari kita mau ucapkan salam revival. Salam revival, berubah, berkarya, menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya percaya jemaat Tuhan GPD El Shaddai Magelang adalah jemaat Tuhan yang mau bangkit, berubah, berkarya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dalam Renungan 79 firman Tuhan saya beri tema bodoh atau bijaksana. Kita akan lihat di dalam Amsal 10 ayat 23. Demikian firman Tuhan, berlaku cemar adalah kegemaran orang bebal, sebagaimana melakukan hikmat bagi orang yang pandai. Di dalam salinan bahasa Indonesia masa kini, orang bodoh senang berbuat salah, orang bijaksana gemar mencari hikmat. Nah, kalau kita melihat firman Tuhan saat ini memperlihatkan kepada kita di mana posisi kita sekarang ini. Apakah kita orang yang bijaksana atau sebaliknya orang yang bodoh atau orang yang bebal, kata firman Allah. Bodoh atau bebal adalah orang yang sukar untuk mengerti kebenaran karena tidak mau belajar dari hikmat Tuhan. Itu orang yang bodoh yang dimaksud oleh firman Allah. Orang yang bebal, yang tidak mengerti kebenaran. Kenapa? Karena tidak mau belajar dari hikmat Tuhan. Menolak didikan Tuhan lewat setiap kebenaran firman Allah yang datang di dalam hidupnya. Sehingga hal itu membuat perbedaan besar antara orang bodoh dan orang bijaksana. Orang bodoh akan senang berbuat salah, senang berbuat jahat. Ya, ini adalah tanda hidup oleh keinginan daging. Tetapi orang bijaksana akan gemar mencari hikmat, akan senang dengan hikmat. Kenapa? Karena hikmat menuntunnya untuk hidup oleh keinginan roh. Ingat, hikmat menuntun kita untuk hidup di dalam keinginan roh. Kalau kita melihat di dalam perjanjian baru, Rasul Paulus berbicara tentang perbedaan antara keinginan daging dan keinginan roh. Roma 8 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Artinya, orang bodoh akan sulit untuk hidup oleh roh. Mereka lebih suka dengan keinginan daging. Ini orang bodoh. Dengan demikian pikiran mereka akan terus-menerus dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat kedagingan. Yaitu sesuatu yang berasal dari dunia. Yang pada akhirnya menuntun kepada maut, penghukuman. Karena kalau kita lihat keinginan daging, ya, hal-hal yang jahat sudah dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 19 sampai ayat 21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya.
Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita koreksi setiap kehidupan kita. Apakah setiap hal-hal yang itu ada dalam hidup kita? Ya. Karena dengan demikian kita masih bisa disebut sebagai orang bodoh. Artinya orang yang suka mengerti karena tidak mau belajar dari hikmat Tuhan. Menolak setiap didikan Tuhan. Sekali lagi kita ingat bahwa hanya dengan hikmat Tuhan kita akan dituntun kepada keinginan-keinginan roh. Artinya kita akan dituntun kepada perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Tetapi tanpa hikmat kita akan dituntun kepada keinginan-keinginan daging. Seperti yang dijelaskan oleh firman Allah. Orang bijaksana akan lebih suka hidup oleh keinginan roh. Dengan demikian pikirannya akan dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Ingat, hal-hal yang bersifat rohani. Dan ia akan memperoleh hidup kekal dan damai sejahtera Allah. Luar biasa. Orang bijaksana, pikirannya akan dipenuhi dengan hal-hal yang bersifat rohani. Dan dengan demikian dia akan memperoleh hidup kekal, damai sejahtera yang melimpah dari Tuhan. Dan setiap keinginan roh, kita lihat hal-hal yang baik yang berkenan kepada Tuhan. Itu dijelaskan dalam Galatia 5 ayat 22 sampai ayat 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Baik hukum di dunia, baik pun hukum Allah. Tidak menentang apa yang menjadi keinginan roh. Karena segala sesuatu adalah yang berkenan di hadapan Tuhan, yang menuntun orang kepada keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati, ingat, kita adalah jemaat Tuhan yang hidup di akhir zaman. Kedatangan Tuhan Yesus akan segera terjadi. Pertanyaannya, siapa kita? Orang bodoh atau orang bijaksana? Siapa kita sekarang ini? Apakah kita adalah orang bodoh atau kita orang bijaksana? Karena hanya orang-orang yang bijaksana yang akan masuk dalam kekekalan kerajaan Allah. Tetapi orang-orang yang bodoh tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, itu sebabnya mari kita menjadi orang-orang yang bijaksana. Nah, bagaimana menjadi orang yang bijaksana? Kita lihat Mazmur 90 ayat 12. Firman Tuhan berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan, sadarkanlah kami akan singkatnya hidup ini supaya kami menjadi orang yang berbudi, menjadi orang yang bijaksana. Jadi kita lihat menjadi orang yang bijaksana itu harus sadar. Firman Tuhan katakan sadarkanlah, yang berarti kita harus insaf, kita harus bangun. Kita harus bangkit. Tema kita tahun ini, keluarga jemaat GPD El Shaddai Magelang, revival. Mari kita mau bangkit. Kita bangun. Alami perubahan. Jadi jemaat yang berkarya. Menjadi berkat bagi Tuhan. Jadi kita harus insaf. Kita harus bangun. Kita harus bangkit untuk menjadi orang yang bijaksana. Bangun persekutuan dengan Tuhan. Dengan membaca dan merenungkan firman Allah. Melakukan firman Allah. Semakin giat berdoa.
semakin giat dalam melayani Tuhan. Ya. Dari setiap apa yang Tuhan percayakan, mari kita semakin giat di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 58 berkata, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam melayani Tuhan. Giat selalu dalam melakukan setiap kebenaran firman Allah. Kita harus sadar, hidup ini singkat. Kita harus sadar kedatangannya tidak lama lagi. Kita harus sadar, kita adalah orang berdosa. Kita harus sadar dengan setiap keadaan kita. Bangun, bangkit, insaf. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang yang bijaksana dalam menghadapi dunia ini. Orang yang bijaksana adalah orang yang tidak akan disesatkan. Sehingga apa? Sehingga kehidupan kita pada akhirnya memperoleh kehidupan. Kehidupan kekal di dalam Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang diberkati keluarga jemaat GPD LSD Magelang, orang yang giat di dalam persekutuan dengan Tuhan pasti akan kaya dengan hikmat kebijaksanaan dari Tuhan. Dan orang yang bijaksana akan memperoleh kehidupan kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak, Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan GPD LSD Magelang telah mengikuti setiap renungan 79. Biarlah setiap renungan 79 menjadi berkat, kekuatan untuk kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, menjadi jemaat yang bangkit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah dan keluarga, dan masih banyak lagi. Bapak, Ibu dapat menyalurkan melalui chat dalam WhatsApp di nomor 081327420088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami yang baik, kami bersyukur kepadamu, kami boleh kembali menikmati kebenaran firman Allah. Kami percaya kami adalah umat Tuhan yang sudah ditebus oleh Tuhan. Itu sebabnya biarlah kami mau hidup di dalam setiap kebenaran firman Allah. Kami mau jadi jemaat yang bijaksana karena kami tahu di hari-hari ini adalah hari yang jahat. Kami sadar bahwa hari ini adalah hari terakhir di mana tidak lama lagi Engkau akan datang kembali untuk menjemput gerejamu. Kami sadar bahwa setiap kehidupan kami ini singkat adanya. Waktu kami di dalam dunia ini hanya sementara. Itu sebabnya biar kami boleh menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana sehingga kami dituntun kepada keinginan-keinginan roh yang membawa kami kepada kehidupan kekal. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD LSD Magelang hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya Tuhan, kiranya keluarga jemaat GPD LSD Magelang terus percaya kepada kasih setiamu, bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Kiranya kami menaikkan pujian untukmu karena Engkau telah berbuat baik kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.